Akhirnya episode 4 sudah dirilis. Dan kita juga diperlihatkan tentang nasib Mark dan Stephen setelah Khonshu dipenjara di dalam batu. Banyak juga scene-scene baru yang dihadirkan dalam episode 4 ini. Dalam episode ini, kita juga diperlihatkan scene yang mind-blowing dan makin seru untuk mengikuti series ini. Daripada penasaran, mari kita bahas alur cerita dan penjelasan teori Moon Knight episode yang keempat. Pada awal film masih seperti biasa, dibuka dengan recap dari episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, Mark, Stephen, dan Layla masih berusaha mencari makam dari Amit. Namun pada akhir episode 3, Stephen dan Mark pingsan setelah Khonshu berusaha untuk memutar malam untuk menemukan koordinat makam dari Amit. Dan Khonshu pun dipenjara di dalam batu. Pada awal scene, kita diperlihatkan avatar dari salah satu dewa yang meletakkan penjara Khonshu ke dalam sebuah rak besar. Ternyata tidak hanya Khonshu yang dipenjara, masih banyak dewa-dewa yang terpenjara dalam rak tersebut. Kurang lebihnya ada 10 penjara yang ditampilkan di dalam scene ini. Namun tidak jelas siapa saja dewa-dewa yang terpenjara di sini. Kemudian kita diperlihatkan Mark, Stephen, dan Layla sedang ditembak oleh orang suruhan Arthur. Mungkin lanjutan dari episode sebelumnya, di mana orang suruhan Arthur melaporkan posisi dari Mark dan Layla. Setelah sedikit terjadi pertarungan, Layla dikagetkan dengan Stephen yang bangun dari pingsannya. Dari sini menandakan bahwa ketika Khonshu dipenjara, bukan berarti Khonshu telah mati. Jika diperhatikan dalam episode 3 ini, Khonshu meminta kepada Mark untuk menyelamatkannya. Berarti Khonshu belum mati ya guys, cuma dipenjara aja. Kemudian Layla dan Stephen pergi untuk mencari makam dari Amit. Di tengah perjalanannya, Layla membutuhkan Mark untuk menjadi fighter. Cuma Stephen tidak mau. Karena jika kita perhatikan dalam episode-episode sebelumnya, Mark berjanji, setelah Khonshu pergi, maka ia juga harus pergi selamanya. Tibalah mereka di sebuah canyon yang menuju makam dari Amit. Dan kita diperlihatkan ada seekor kambing hitam yang berdiri di atas sebuah batu. MCU tidak mungkin menaruh objek yang tidak penting. Jika boleh berteori, mungkin saja kambing ini adalah perwujudan dari dewa. Cuma belum tahu ini dewa apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Stephen dan Layla menemukan camp area pasukan dari Arthur yang sudah menggali lebih dulu lokasi menuju makam dari Amit. Sepanjang perjalanan, Stephen dan Mark selalu berdebat. Mungkin di sini Stephen jatuh cinta pada Layla. Pada saat Stephen dan Layla mencari perbekalan, kamera bergerak ke arah darah yang ada pada sebuah box. Dan juga ada sajam yang berlumuran darah. Di sini masih belum jelas apa yang terjadi dan siapa yang menggunakan sajam itu, dan untuk apa sajam itu digunakan. Nah, kemudian ini nih, di mana momen Layla dan Stephen cipokan. Stephen senang bukan kepayang habis cipokan. Langsung kena hantam oleh Mark. Kemudian Layla dan Stephen berhasil turun dan menemukan situs galian Mesir kuno. Kita akhirnya tahu pekerjaan ayah dari Layla, yaitu seorang arkeolog yang pernah ke lokasi ini juga. Dan ayah Layla bukan hilang atau mati karena snap dari Thanos, melainkan mati di dalam misinya. Kemudian Stephen berhasil mengartikan struktur bangunan itu, dan dia menggambar simbol mata dari Dewa Horus. Dan kita diberitahu bahwa avatar terakhir Dewa Amit adalah Fir'aun. Di sini Stephen dengan kepintarannya dalam mempelajari ilmu Mesir kuno, ia menjelaskan arti setiap elemen yang ada dalam simbol tersebut. Stephen dan Layla masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana dalam ruangan itu terdapat tempat persembahan yang sudah bersimbah darah. Ternyata tempat tersebut merupakan tempat untuk melakukan ritual. Layla menemukan beberapa sajam. Apakah mungkin ini alat yang digunakan untuk melakukan ritual kepada Amit? Dalam penjelasan Mark, Amit terikat dalam Ushabti yang merupakan sebuah statue, dan Ushabti ini sudah dikenalkan di episode 3, yaitu penjara dari Khonshu. Dan kita diperlihatkan ada makhluk Mesir kuno
yang membantai anak buah Arthur. Belum tahu ini makhluk apa. Jika kita boleh berteori, mungkin ini adalah makhluk penjaga makam dari Amit. Dia akan membantai siapa saja yang berusaha masuk menuju makam dari Amit. Dan terjadilah mutilasi. Fuck! Layla pun sempat dikejar oleh makhluk itu dan berhasil mengalahkannya. Kemudian Steven pun menuju ruangan yang dipenuhi relik Mesir kuno. Dengan kepandaiannya, dia menyebutkan banyak relik yang ada dalam ruangan tersebut. Dan dia menemukan makam dari Fir'aun. Dan dia adalah Alexander Agung, Fir'aun yang berasal dari peradaban Makedonia. Dan Layla pun bertemu dengan Arthur. Kita juga tahu nama ayah dari Layla, Abdullah El-Fawli. Dan Arthur memberitahu bahwa Mark ketika menjadi pembunuh bayaran menyerang arkeolog yang salah satunya teman dari ayah Layla, dan Layla pun masih belum tahu itu sampai sekarang. Dan Mark menjelaskan ia tidak membunuhnya, melainkan rekan bisnisnya. Dan bahwa memang pada saat ayah Layla meninggal, Mark berada di sana yang melihat kematiannya. Sungguh sadis. Dan Layla sadar bahwa Mark menikahi Layla hanya untuk menebus rasa bersalah dan untuk merawat Layla. Akhirnya Steven berhasil menemukan usapti dari Amit yang berada di dalam sarkofagus Alexander Agung, yang merupakan pasukan atau kaki tangan dari Amit. Setelah Mark mengambil alih tubuh Steven, ia bertemu dengan Arthur, dan Arthur menghujani tubuh Mark dengan 2 buah peluru yang tertuju ke dada Mark. Dan Mark jatuh ke air, dan inilah scene yang menjadi perbincangan seluruh pencinta Marvel. Tiba-tiba scene beralih menuju sebuah realitas yang membuat kita terheran-heran. Dan realitas ini kita asumsikan berada di sebuah tempat yang mirip dengan laboratorium ataupun rumah sakit jiwa. Biar lebih mudah, mari kita anggap saja itu seperti rumah sakit jiwa, di mana semua yang terjadi dalam series ini seakan-akan hanyalah sebuah khayalan dari seorang laki-laki yang terkena gangguan mental. Kita dibuat menjadi kebingungan dengan apa yang dihadirkan MCU dalam series ini. Kita melihat Hero menjadi kepala RSJ di sana, dan anak buah Hero menjadi perawat juga di sana. Kemudian karakter yang pernah muncul dalam series ini juga menjadi pasiennya. Kemudian kita diperlihatkan Mark yang mencoba berkomunikasi dengan Steven. Dan di sini Mark memegang action figure Moon Knight yang terjatuh dari tangannya. Kemudian Mark bertemu dengan Arthur yang menjelaskan bahwa dia memang pasiennya. Semua detail yang ada di ruangan itu pernah muncul dalam episode-episode sebelumnya. Mark mulai sadar, dan dalam realitas ini, Mark bertemu dengan Steven yang sedang terkurung dalam sarkofagus. Dan yang lebih herannya, mereka berdua sadar tentang kejadian sebelumnya, di mana Arthur menembak dirinya di makam Amit. Mereka berdua menyusuri lorong untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan mereka melihat ada sarkofagus yang gedek-gedek. Apakah ini adalah karakter ketiga yang belum di-reveal dan masih terkunci dalam sarkofagus? Apakah Mark sedang kena genjutsu dari Arthur? Kemudian kita dikagetkan dengan kemunculan sebuah bayangan besar dari balik pintu di ujung lorong. Dan ternyata itu adalah sesosok makhluk yang memiliki ciri-ciri mirip seperti apa yang diwujudkan dari sosok Amit. Apakah itu Amit? Tapi kok wujud yang ditampilkan sangat unyu ya? Dan sangat jauh dari kesan yang menyeramkan. Komedi. Ending yang sangat membagongkan. Priwe cuk menurutmu cuk? Absurd anjir. Absurd cowok. Ternyata unyu ya? Aku wis deg-degan kan. Awalnya kelihatan seram tuh. Tiba-tiba hai. Ending yang sangat membagongkan. Terima kasih Moon Knight untuk episode 4 ini. Kita menjadi berpikir bahwa sebenarnya ini adalah dunia nyata atau dunia genjutsunya Arthur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika kalian mempunyai teori lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar.